kota Madinah ini tidak seperti yang sekarang kita lihat. Kita lihat di samping banyak hijau-hijau, banyak gedung-gedung. Dulu enggak. Dulu kota Madinah itu padang pasir, kebun kurma, lapangan. Nggak ada mobil dulu, hanya ada unta. Mobil motor belum ada. 1400 tahun yang lalu. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang Masjid Quba, maka kita akan teringat kisah hijrah Rasul. Betul apa betul ibu-ibu, bapak-bapak? Betul ya. Kisah hijrah Rasul dari Mekah menuju Madinah. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah karena di Mekah sudah terlalu banyak tekanan, terlalu banyak penganiayaan, sampai akhirnya Allah memerintahkan Rasulullah bersama para sahabatnya untuk berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Nah, pertama kali yang dikunjungi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Kota Quba, daerah Quba. Dulu Madinah itu tidak seluas ini, jamaah. Yang dinamakan Madinah itu kecil. Nah, tidak sekarang ini. Sekarang seluruhnya itu dibilang Madinah. Dulu Quba itu tidak termasuk dalam kota Madinah. Dahulu kala, 1400 tahun yang lalu. Jadi dinamakan Quba karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibangun di daerah Quba, di mana? Tentunya di pemukiman siapa? Ada yang tahu? Pemukiman Bani Amr bin Auf, ya, Bani Amr bin Auf. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika setibanya Rasulullah bersama Abu Bakar di Quba, Rasulullah itu istirahat di bawah pohon kurma. Kan pada saat itu sahabat belum tahu yang Rasulullah itu yang mana sih, kan ada dua. Ada Rasulullah ditemani dengan sahabatnya yaitu Abu Bakar. Ketika Rasulullah sampai di Quba, Rasulullah istirahat di bawah pohon kurma. Ketika kaum Ansor yang menerima Rasul itu bergerombolan atau berkerumunan untuk menyambut Rasulullah. Padahal pada saat itu yang disambut siapa? Abu Bakar. Karena saking tidak tahunya yang mana Abu Bakar, yang mana Rasulullah. Namun saking cerdasnya, kalau kita lihat orang Arab pakai sorban, itu namanya simak. Nah, beliau lepas simaknya, kemudian menutupi kepala Rasulullah. Nah, dari situ kaum Ansor memahami bahwasanya Rasulullah itu yang dinaungi oleh simak. Nah, yang tadinya kaum Ansor itu menggeromboli Abu Bakar, pindah ke Rasulullah. Itu saking cerdasnya Abu Bakar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Masjid Quba dan mabit di mana? Rumah Kulsum bin Hadam. Beliau mabit, kemudian membangun Masjid Quba. Yang mana Masjid Quba ini didokumentasikan oleh Allah di dalam firman-Nya. Ada yang tahu ayatnya? La masjidun ussisa 'ala taqwa min dzalika yaumin ahaqqu an taquma fi. Surat At-Taubah. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Nah, sesungguhnya masjid ini, Masjid Quba, ussisa 'ala taqwa, dibangun atas dasar ketakwaan. Ahaqqu an taquma fi, yang di dalamnya lebih baik kalian mendirikan sholat di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharun. Di dalamnya fihi rijalun, laki-laki, yuhibbuna, yang sangat mencintai, an yatatahharun, untuk bersuci. Kenapa dikatakan demikian? Itulah mengapa kita disuruh untuk bersuci dari rumah atau dari hotel sebelum ke Masjid Quba. Ayatnya ini,
fihi rijalun yuhibbuna an ke masjid Kuba. Dan hikmahnya apa? Hikmahnya adalah dengan kita bersuci, dengan kita berwudu, mensucikan diri, maka hilanglah penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Fihi yuhibbu an yatatahharu. Di dalamnya ada orang-orang yang sangat mencintai untuk bersuci. Semoga dengan kita berkunjungnya ke Masjid Kuba ini menjadi wasilah salah satu cinta kita akan kesucian dan menghilangkan rasa iri, rasa dengki, rasa riya, sum'ah di dalam hati kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Itu ayatnya. Baiklah, kemudian hadis Rasul yang telah dijelaskan oleh Abi kita, Abi Rusli, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci di rumahnya atau di hotelnya, kalau kita bilang hotel ya. Summa ata masjid Kuba, kemudian datang ke Masjid Kuba, fa shalla fihi sholatan, kemudian dia melaksanakan sholat di sana, di dalamnya sholat apapun itu, sholat fardu atau sholat nafilah, sholat sunnah, kana lahu ajru ka umrah. Sesungguhnya dia akan mendapat pahala seperti pahalanya umroh. Pada saat itu Rasulullah membangun Masjid Kuba dan mabit di Kulsum bin Hadam, di pemukiman Amr bin Auf. Amr bin Auf ini dari suku Aus. Jadi Arab dahulu kala ada dua suku besar. Yang pertama suku Aus, yang kedua suku Khazraj. Nah, kenapa Rasulullah SAW membangun Kuba itu di pemukiman Amr bin Auf dari suku Aus ya? Kenapa? Kalau kita lihat nasabnya Rasulullah SAW dari ayahnya, itu nasabnya nanti nyambung ke suku Khazraj. Suku Khazraj. Kalau misalkan Rasulullah SAW sesampainya di Madinah, kemudian langsung menemui kabilahnya, sukunya yaitu suku Khazraj, maka kaum Aus ini akan iri dengki. Nah, kemudian akan berkata, lihat tuh Rasulullah lebih mementingkan kaumnya, padahal dia melewati pemukiman kita dulu. Nah, itulah kecerdasan Rasulullah SAW. Rasulullah itu mengambil kaum Aus dulu agar tidak sakit hati. Ketika kaumnya itu dipegang, barulah mempersatukan dua kabilah, Aus dan Khazraj, Muhajirin dan Ansor. Masya Allah ya, saking cerdasnya Rasulullah SAW. Dia ketika sampai ke kota Madinah tidak singgah ke kabilahnya dulu, kaum Khazraj, tidak, melainkan ke kaum Aus agar tidak terjadi persimpangan sosial. Itu saking cerdasnya Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah itu sudah mengetahui letak geografis dan sosialis sebelum hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Letak geografisnya seperti apa? Nah, di Kuba itu banyak sekali panen kurma, karena Rasulullah diperintahkan untuk berhijrah di mana di dalamnya itu banyak pohon kurma. Dipilihlah Kuba, pemukiman Bani Amr bin Auf. Secara geografisnya seperti itu. Gang Kulsum bin Hadam ini, mabit di Kulsum bin Hadam. Kulsum bin Hadam ini salah satu pemuka dari kaum Ansor. Salah satu yang dibilang yang dihormati, petingginya. Kenapa demikian? Hikmahnya bisa kita ambil ketika pemimpinnya sudah kita pegang, maka yang bawahannya pasti akan ngikut. Nah, itulah saking cerdasnya Rasulullah SAW. Kalau kita lihat dari segi sosial.
Insya Allah kita akan lanjutkan kembali.